Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zakaria Zafran, Geophysics Engineering Batch 2024. I'm currently I want to present my reason or my paper reviewed of this paper titled Application of Ground Penetrating Radar or GeoRadar or GPR in the survey of historical metal or mining sites in Lower Silesia, Poland by Matthias and Siska at 2026 in the Journal of Applied Science (MDPI). Okay, so here is the today's outlines. Pretty basic actually. First we're gonna talk about the background, the problems here, and then the objectives of the study, and then the method or how it works, and then the equipment and survey design, the field survey results, and then there will be a short discussions, and then closing and conclusions and my lesson learned. Okay, first we're gonna do some introduction. So the GPR, as we know that one of the geophysics method to understand the shallow surface or near surface geophysics to identify some subsurface anomalies or utilities detection. So how the GPR can found the adit or the tunnel in the underground, and then the tunnel will be a great potential for the geoarchaeology or the how we call it geowisata. Jadi GPR di sini membuka peluang untuk hadirnya salah satu wisata yang ada di Poland. Nah, hal inilah yang dibahas di paper kita ini. Jadi saya akan membahasnya. Beberapa menit ke depan saya akan membahas ini. Okay, so we're gonna talk about the background and the problems from the paper. Lower Silesia ini merupakan kawasan warisan tambang terkaya di Eropa Tengah. Jadi merupakan tambang copper, emas, ore, dan mineral-mineral lainnya seperti batu bara juga. Ini terkenal salah satu yang tersukses di Eropa Tengah, gitu. Namun banyak bekas workingsnya atau banyak bekas pekerjaannya seperti shaftnya atau tunnel ataupun adit seperti kita bahas tadi, adit itu tidak bisa diakses karena terkubur atau bahkan lokasinya itu sama sekali tidak diketahui. Nah, jadi metode arkeologi yang konvensional yang biasa ya, yang destruktif gitu, berisiko merusak situsnya. Lalu yang jadi tantangan sini adalah false reflection. Jadi bisa jadi di bawah itu sudah ada tertanam pipa-pipa modern ya yang bisa menjadi false reflection atau misinterpret di kedepannya. Okay. The objectives of the study mengevaluasi efektivitas GPR sebagai alat non-invasif di kawasan tambang historis, dalam hal ini di Lower Silesia, to find some historical area ya di kawasan tambang zaman dahulu yang sempat sukses. Lalu juga untuk mengidentifikasi lokasi struktur bawah tanah yang tidak dapat kita akses, lalu juga mendukung konservasi warisan pertambangan, lalu juga membuka potensi pengembangan geotourism atau geowisata.
Jadi how it works GPR ya, ini memanfaatkan emisi gelombang EM-nya. Jadi refleksi dari batas medium antar mediumnya itu diterima oleh receiver ya. Jadi dari transmitter akan memancarkan gelombang EM frekuensi tinggi untuk dipantulkan antar mediumnya. Jadi ketika ketemu medium baru dia akan ditangkap oleh receivernya gitu. Outputnya berupa radarogram dengan sumbu vertikalnya itu waktu atau kedalamannya, lalu horizontal itu jarak, seperti ini atau seperti yang kita biasa lihat ya. Lalu anomalinya terdeteksi sebagai perbedaan permitivitas dielektrik. Jadi nanti kita akan ketemu seperti banyak parabol sebagai anomalinya kalau di radarogramnya. Oke, next. Jadi equipment and survey design that we used for this study. Yang pertama ada RIS MF high mode GPR dual antena dengan 200 MHz ditambah dengan 600 MHz simultan. Yang 200 MHz kita gunakan untuk penetrasi yang lebih dalam, sementara 600 MHz kita gunakan untuk resolusi lebih tingginya. Lalu metodenya menggunakan 3D ya, rekonstruksi 3D menggunakan parallel profiling grid. Jadi seperti gridnya kayak gini, sectionnya banyak. Lalu softwarenya menggunakan grid 3D utilities. Nah, ini di lapangannya ya, survei lapangannya, field survey-nya menggunakan dua mode survei atau operasionalnya. Yang pertama nih, antenanya ditarik langsung. Jadi ini surface-nya target kita, dan antenanya ya udah digeret aja sesuai dengan lintasannya kita. Lalu ini ada yang seperti biasa ya, menggunakan ini cart, menggunakan didorong seperti gerobak, seperti troli, terus stroller bayi atau stroller supermarket yang ada rodanya. Nah, ini merupakan hasilnya. Jadi di daerah Kontrato, di gambar yang pertama ini pola refleksinya reguler, diduga sudut bangunan yang sudah tidak ada nih di sebelah kiri sini. Interpretasinya si Matshiaska. Lalu di Mitsienka yang S1 itu ada refleksinya lebih rapi dari yang sebelumnya. Mereka menginterpretasikannya sebagai sisa-sisa struktur bangunan tambang. Dan ini ada yang ketiga, ada yang di dekat near church atau di dekat gereja, di kedalaman 1,1 meter. Ini ada anomali di kanan ya, diduga area pemakaman oleh Matshiaska 2026. Nah, di lokasi yang berbeda di Zlotorija and Lesina ada anomali kuatnya di tengah sini, dan mereka itu menginterpretasikannya sebagai sisa working tambang. Ini ada di sebelah kanan, ada refleksi ya, pipa sewage. Kalau kata si Matshiaska ada sewage atau saluran air. Di sini ini ya, ada saluran air di sini. Nah, kalau di Lesna ini ada, mereka lebih konsentrasi di sebelah di kiri dari radarogramnya. Mereka yang menginterpretasikannya sebagai sisa-sisa bangunan tambangnya. Nah, selanjutnya kita akan berdiskusi yang di bagian Leopold Edit di Krobika. Edit ini itu bersejarah ya, abad 18-19 dengan kedalaman dari surface itu kurang lebih 10 meter atau bisa jadi kurang, dengan panjang terowongannya itu 200 meteran. Di lokasi berdasarkan peta arsip abad ke-19,
lalu dikonfirmasi oleh GPR dan diekskavasi lalu direvitalisasi. Sekarang jadi bagian dari jalur wisata ya, Kopalnya ASW John. Dan ini adalah contoh validasi GPR. Nah, ini sebelum dilakukan oleh survei GPR ya tempatnya. Lalu ini setelah dilakukan survei GPR. Nah, di sini ada hal yang lumayan menarik ya. Itu ada tanda panah birunya, itu menunjukkan anomali di bagian strukturnya, mengindikasi adanya eksistensi ekskavasi bawah tanah gitulah di sini di bagiannya. Lalu setelah itu jadilah tempat wisata yang sangat valuable menurut saya, karena ini sejarah yang akhirnya terungkap kembali oleh metode canggih, non-destruktif, dan bisa menjadi nilai yang sangat tinggi. Kita akan membahas technical discussion-nya buat kombinasi 200-600 MHz. Ini saya rasa cocok untuk target dangkal hingga menengahnya. Lalu software grade 3D ya sudah standar, tapi parameter filternya itu tidak dijelaskan di paper secara detail. Lalu ada variasi EM tanahnya di post mining area bisa memicu false reflection ya. Salah satunya ada banyak sekali media-media sangat konduktif di bawah permukaan yang bisa jadi misinterpret juga. Salah satunya golden train, terus pipa-pipa tadi ya. Lalu juga ya validasi ekskavasinya hanya dilakukan di beberapa lokasi, jadi sebagian masih belum kita ketahui. Kita lanjut ke lesson learned and closing. Jadi GPR ini butuh pemahaman geologi plus konteks sejarahnya untuk geoarkeologi ya. Bukan cuma kita paham tentang GPR-nya saja, tapi kita juga butuh pemahaman geologi kita harus kuat, dan juga konteks sejarah yang akan kita telusuri itu kita juga harus kuat. Lalu ini ya, makanya saya bilang tadi peta arsipnya ditambah dengan GPR yang sangat canggih. Jadi alat atau dua alat yang bisa sangat-sangat berharga atau powerful yang untuk kita gunakan sebagai alat geoarkeologi kita. Ada nih yang seperti saya bilang tadi, yang misinterpret atau false reflection. Tanpa konteks geologi yang benar, hasil GPR-nya kita bisa menyesatkan. Lalu GPR terbukti bisa menghidupkan kembali warisan budaya yang terlupakan. Ini adalah salah satu output nyata dari pengaruh geophysics di dunia, di kehidupan. Oke, saya rasa sekian. Terima kasih. Lebih kurangnya saya memohon maaf. Selamat tinggal dan sampai jumpa di lain kesempatan. Terima kasih banyak.